Bismillahirrahmanirrahim. Aku minta inilah, janganlah nama Palembang hanya karena untuk membuat konten dikorbankan oleh si pelaku dalam tanda kutip. Yo, justru kita ngangkat kebaikan-kebaikan daerah. Jangan membuat konten yang merugikan nama daerah. Aku tidak yakin kalau masyarakat Palembang tidak berebut itu kalau tidak dalam sebuah pengkondisian. Ya, Palembang nih, wong yang tidak heran dengan daging lah itu daging. Kalau itu kan dibuat konten tapi disiarkan ke seluruh dunia, nggak kenakan kita. Wong yang ditonjolkan sesuatu yang tidak baik. Padahal ini kan demi nambah follower mungkin bagi si aku tidak nyebut nama si pelaku, tidak boleh. Ada mungkin kita minta klarifikasi juga, Pak. Aku minta diluruskan. Aku udah gak rela namun itu hanya karena konten daging sepanci dirusak-rusak. Aku udah terlalu terhormat orang Sumatera Selatan, orang Palembang kalau dikorbankan gara-gara daging sepanci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dalam channel kita Urau Surau. Semoga setiap rangkaian ibadah kita, puasa kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan di awal tadi, bahwa di sana Gubernur Sumatera Selatan pun angkat berbicara berkenaan dengan viralnya video hilang rendang dari Willy Salim ketika beliau berada di kota Palembang. Sehingga Gubernur pun minta kepada Willy Salim untuk meluruskan hal ini dan mengklarifikasi akan hal ini, serta meminta maaf kepada masyarakat Palembang. Karena memang ini dianggap menimbulkan pencemaran dari nama baik kota Palembang itu sendiri. Ada pro dan kontra di tengah masyarakat Palembang. Ada yang mengatakan bahwa konten Willy Salim itu merugikan warga dan masyarakat Palembang, dan ada juga memang di antara mereka yang minta maaf kepada Willy Salim tentang kejadian tersebut, tentang hilangnya rendang ketika beliau berada di Palembang. Saudaraku yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun kalau kita lihat di berbagai medsos, itu memang banyak warga Palembang bereaksi dan mengatakan bahwasannya Willy Salim harus minta maaf kepada warga Palembang karena ini merugikan masyarakat Palembang. Sehingga aktivis dan tokoh-tokoh dari masyarakat Palembang pun ikut berbicara, walaupun Willy Salim telah meminta maaf, tetap akan dibawa ini ke ranah hukum. Dan adapun di antara influencer kemudian tokoh yang mereaksi Willy Salim itu, diantaranya ada Richard Lee Hargume, dan bahkan tokoh masyarakat Palembang sekaliber Hilmi Yahya pun angkat berbicara akan hal ini. Berikut ini video mereka. Halo kita galau, video kabar. Aku Hargumai, aku asli wong Palembang. Belakangan ini kota Palembang, kota kita tercinta, lagi jadi sorotan. Yo, bahkan dibully, dihina, dicaci maki se-Indonesia. Yo, aku udah terima. Ini gara-gara konten kreator yang buat konten di kota Palembang. Namanya Willy Salim, aku udah kenal dia siapa. Yo, gara-gara kau, kota Palembang aku tercinta, namanya jadi buruk, jadi dihina, dibully se-Indonesia. Yo. Rendang Willy hilang di Palembang. Setauku Palembang bukan kota seperti itu ya. Aku hampir 40 tahun tinggal di Palembang. Dari kecil, SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, aku di Palembang. Bahkan keluarga besarku itu masih ada di Palembang. Dan Athena itu pertama kali berdiri itu di kota Palembang. Jadi Palembang itu adalah kebanggaanku. Dan yang aku rasain, Palembang itu kota yang benar-benar aman, damai. Bahkan ketika kota lain ada huru-hara, ada kerusuhan, ada demonstrasi, Palembang itu terkenal banget dengan keamanannya dan kedamaiannya. Makanan Palembang juga enak-enak banget. Aku paling suka banget dan kangen makanan Palembang. Bagaimana kalau kita buat acara makan besar lagi, kita tunjukin bahwa Palembang itu aman, damai, dan kebanggaan kita semuanya. Kita masak besar dan makan besar. Jadi kita mau makan besar sekaligus kita buka bersama. Tapi kali ini aku akan buat persiapan matang, perizinan matang semuanya, dan koordinasi dengan pemerintah kota Palembang. Kita mau buktikan kalau aku sih bangga jadi wong Palembang.
Assalamualaikum. Jadi saya tiba-tiba banyak sekali mendapatkan DM, WA dari masyarakat Palembang yang meminta saya menyampaikan pendapat tentang apa yang dilakukan seorang konten kreator Willy Salim di Palembang, yaitu berupa acara di mana dia memasak 200 kg rendang, kemudian ditinggal lebih dari 10 menit dan begitu kembali dagingnya yang belum matang itu sudah habis. Nah, persoalannya orang menuduh kenapa lama banget meninggalkan daging-daging itu ya di tengah kerumunan massa yang banyak banget, yang itu sesuatu yang memang diharapkan oleh seorang konten kreator Willy Salim. Ya, saya mengikuti jejakmu selama ini, bagi-bagi uang dan sebagainya. Sorry ya, saya udah melakukan itu berpuluh tahun yang lalu melalui bedah rumah, uang kaget, tapi tidak pernah sampai menimbulkan chaos. Karena semuanya kita pikirin, tiap kali kami bangun rumah, kami izin ke seluruh masyarakat. Uang kaget saya dikawal oleh polisi supaya tidak terjadi kegaduhan seperti ini. Masalahnya orang banyak menduga ini settingan, ekspresi mukamu nggak terlalu kaget juga ya, dan ini menurut saya nggak bisa begitu. Sebagai konten kreator, pikirkanlah ya, nggak semua yang kita lakukan demi mengejar konten, demi mengejar views gitu, melakukan hal-hal seperti ini ya. Mungkin Anda tidak sadar, atau mungkin sadar apa yang dilakukan sekarang itu mempermalukan sebagian orang-orang Palembang. Nggak segitunya kali orang Palembang tercitrakan, antara lain ini kan masalah persepsi. Wah, orang Palembang nggak bisa diatur, rakus gitu, yang belum mateng aja diserbu habis, ada yang bilang bawa ember dan sebagainya, sehingga orang banyak menduga ini settingan. Silakan melakukan kreativitas apapun, tapi pikirkan dampaknya. Termasuk para food blogger yang kadang menilai orang ya dengan demikian kelewatan sampai restorannya tutup, warungnya tutup, padahal utangnya untuk membangun warung belum selesai. Mari kita punya tanggung jawab. Wah, Piajar, sekali lagi, kalau kamu merasa salah, minta maaf lah. Nggak semua orang Palembang seperti itu. Nah, saya tidak menyalahkan siapapun, tapi apa yang kamu lakukan itu menampar cukup banyak orang, dan saya adalah orang yang ikut andil ya dalam rangka bagaimana membuat Palembang itu menjadi kota yang makin baik, makin baik. Jadi sekali lagi, Willy Salim, saya menunggu sikapmu. Ini banyak sekali orang yang teman-teman konten kreator gitu, terutama yang orang-orang Palembang atau malah bukan orang Palembang yang juga menyayangkan apa yang kamu lakukan. Jadilah konten kreator, kreativitasmu boleh segila apapun, tetapi perhitungkan apa dampak dari konten tersebut. Saya sebagai ketua asosiasi mempersilakan kamu untuk berkreasi, menolong masyarakat, silakan, karena saya juga melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tapi pikirkan ya, tidak semua apa yang kita lakukan itu berdampak seperti yang kita mau, apalagi kalau ada unsur settingan di sini. Itu aja. Namun Willy Salim menyampaikan bahwasanya konten tersebut memang natural, berjalan dan berlaku adanya tanpa kepentingan konten beliau. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak merekayasa hal itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin.